Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Ahmad Al-Fauzi dengan NPM 100522095 dari kelas C akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Profesor Dr. Haji Edi Setiadi, SHMH selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Dr. Dewi Sartika, MSI Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung, Ibu Rilin Sri Kontorini, Dr. Randa M. Hum selaku dosen pengampu penulis yang telah memberi waktu, tenaga, serta pikirannya untuk memberikan bimbingan selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Bandung. Karya tulis ilmiah saya yang bertemakan teknologi dengan judul Pengaruh Teknologi Pembelajaran secara Daring terhadap minat belajar mahasiswa Fakultas Psikologi di Unisba pada masa pandemi COVID-19. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah kemajuan teknologi, keputusan belajar dari rumah, media pembelajaran, serta minat belajar. Kemajuan teknologi, meningkatnya penggunaan teknologi informasi memiliki dampak positif pada dunia pendidikan, terutama pada cara dan proses penyampaian materi pembelajaran. Keputusan belajar dari rumah secara daring resmi dijalankan untuk mencegah penyebaran COVID-19 selama masa pandemi COVID-19. Lalu media pembelajaran, mulai dari yang konvensional hingga multimedia pembelajaran yang berbasis komputer, bahkan e-learning, e-library, e-education, email, laboratory, dan e-book. Lalu minat belajar, kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan rasa senang dan tanpa paksaan yang menyebabkan adanya perubahan pengetahuan, tingkah laku, dan keterampilan. Lalu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mahasiswa memanfaatkan teknologi dalam proses belajar? Bagaimana minat belajar mahasiswa dalam pembelajaran daring, serta kelebihan dan kekurangan teknik pembelajaran daring bagi mahasiswa. Lalu tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa Fakultas Psikologi di lingkungan Unisba. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pemanfaatan teknologi yang dilakukan dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa Fakultas Psikologi di lingkungan Unisba. Lalu manfaat penelitian ini untuk memberikan pengetahuan baru tentang minat belajar mahasiswa Fakultas Psikologi di Unisba. Lalu untuk mengevaluasi permasalahan tentang pembelajaran daring di Fakultas Psikologi Unisba menurut hasil survei data. Lalu selanjutnya di bab 2 ada landasan teori. Yang pertama, definisi pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Lalu definisi teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Lalu definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi yang dilakukan peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Azhar 2008. Dalam sebuah proses pembelajaran memiliki unsur-unsur di dalamnya yaitu pendidik, peserta didik, sumber belajar, lingkungan belajar, dan interaksi yang saling berkaitan di antara unsur-unsur tersebut. Lalu ada definisi pembelajaran daring. Menurut pendapat Bill Fakih dan Komarudin, pembelajaran daring merupakan sebuah program yang menyelenggarakan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok dengan target yang luas. Lalu selanjutnya ada definisi minat. Menurut Jali 2008 pada halaman 121 bahwa minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Minat sangat besar pengaruhnya dalam mencapai prestasi dalam suatu pekerjaan, jabatan, atau karir. Lalu ada definisi belajar. Arti belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologis memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Lalu selanjutnya di bab 3 ada fenomena, analisis data, kajian Islam, dan hasil pembahasan. Untuk fenomena, pandemi corona telah mengubah semua sendi kehidupan. Semua aktivitas dilakukan secara online karena adanya larangan keluar rumah guna memutus mata rantai penyebaran virus yang telah menelan banyak korban. Konsep pendidikan juga berubah. Tadinya proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka,
sekarang menggunakan berbagai aplikasi jaring sosial. Hal ini ternyata sangat membosankan dirasakan sebagian besar mahasiswa Universitas Maiku Saleh Unimal. Hal tersebut terungkap dalam curhatan mahasiswa belajar daring. Menurut Muhammad Abrar, saya kebingungan apabila mendapat tugas dari dosen karena semua dosen kasih tugas dan tugasnya itu sangat banyak. Ada dosen yang kasih tugas menggambar, ada yang suruh meringkas buku, ada juga dosen yang menyuruh kita membuat karangan sendiri. Lalu menurut Citvika Listia, mengeluhkan sinyal internet yang tidak stabil ketika sedang mengikuti perkuliahan secara daring sehingga banyak materi yang tidak dipahaminya akibat terputusnya jaringan internet. Lalu analisis data, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian ini adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Pada tabel 3.1 yang menjelaskan tentang jenis kelamin responden, berdasarkan tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 80 responden atau sebesar 80% dari total 100 responden. Lalu pada tabel 3.2 yang menyatakan teknologi yang ada dapat membantu mengatasi permasalahan dalam proses belajar. Sebagian besar responden memberikan jawaban setuju, yaitu sebanyak 50 responden atau sebesar 50%. Lalu ada tabel 3.3. Teknologi informasi memiliki dampak positif pada dunia pendidikan. Sebagian besar responden memberikan jawaban setuju, yaitu sebanyak 52 responden atau sebesar 52%. Lalu, pada tabel 3.4, dengan memanfaatkan teknologi, mahasiswa mendapatkan waktu dan ruang yang lebih fleksibel. Sebagian besar responden memberikan jawaban setuju, yaitu sebanyak 50 responden atau sebesar 50%. Pada tabel 3.5, teknologi pembelajaran daring dapat meningkatkan kualitas belajar. Sebagian besar responden memberikan jawaban netral, yaitu sebanyak 41 responden atau 41%. Pada tabel 3.6, teknologi yang dimiliki sudah memadai untuk proses belajar. Sebagian besar responden memberikan jawaban setuju, yaitu sebanyak 41 responden atau sebesar 41%. Pada tabel 3.7, minat belajar ditentukan oleh rasa nyaman. Sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju, yaitu sebanyak 49 responden atau sebesar 49%. Lalu pada tabel 3.8, pembelajaran secara individual dapat meningkatkan minat belajar. Sebagian besar responden memberikan jawaban netral, yaitu sebanyak 30 responden atau sebesar 34%. Lalu pada tabel 3.9, pembelajaran daring hanya meningkatkan minat belajar mahasiswa pada keadaan tertentu saja. Sebagian besar responden memberikan jawaban setuju, yaitu sebanyak 57 responden atau sebesar 57%. Pada tabel 3.10, pada saat proses pembelajaran daring berlangsung dapat menimbulkan perubahan tingkah laku. Sebagian besar responden memberikan jawaban setuju, yaitu sebanyak 54 responden atau sebesar 54%. Pada tabel 3.11, minat belajar hanya timbul jika menerima suatu hubungan yang positif secara langsung dari luar. Sebagian besar responden memberikan jawaban setuju, yaitu sebanyak 53 responden atau sebesar 53%. Pada tabel 3.12, penggunaan perangkat elektronik yang canggih mempengaruhi minat belajar. Sebagian besar responden menjawab setuju, yaitu sebanyak 57 responden atau sebesar 57%. Pada tabel 3.13, layanan daring memberikan ide kreatif untuk meningkatkan minat belajar. Sebagian besar responden menjawab setuju, yaitu sebanyak 48%. Pada tabel 3.14, koneksi internet dapat memberikan dampak yang berkurangnya minat belajar. Sebagian besar responden memberikan jawaban setuju, yaitu sebanyak 52 responden atau sebesar 52%. Pada tabel 3.15, pembelajaran daring membuat mahasiswa kurang berinteraksi sehingga mempengaruhi minat belajar. Sebagian besar responden memberikan jawaban setuju, yaitu sebanyak 59 responden atau sebesar 59%. Pada tabel 3.16, mahasiswa lebih sulit memahami materi ketika melakukan proses pembelajaran daring. Sebagian besar responden memberikan jawaban setuju,
yaitu sebanyak 48 responden atau sebesar 48%. Lalu ada kajian Islam. Perkembangan teknologi dalam Islam juga dijelaskan pada salah satu ayat yang tersirat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 33. Ayat ini menyuruh jin dan manusia jika mereka sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi karena takut akan siksaan dan hukuman Allah, mereka akan mencoba melakukannya. Mereka tidak akan dapat berbuat demikian. Mereka tidak mempunyai kekuatan sedikit pun dalam menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian ahli tafsir, pengertian sultan pada ayat ini adalah ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan bahwa dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menembus ruang angkasa. Lalu, ketika seseorang dalam hatinya sudah tumbuh semangat untuk belajar, maka tidak akan ada kata putus asa lagi untuk selalu menimba ilmu Allah. Karena Allah akan selalu memperlihatkan hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh umatnya. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat 39-40. Menerangkan tentang balasan Allah Subhanahu wa taala bagi tiap amalan yang dikerjakan manusia. Salah satunya ikhtiar, seseorang akan mendapatkan balasan yang setimpal pula sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Lalu pada hasil pembahasan, setelah melakukan penelitian dalam bentuk kuesioner yang melibatkan 100 orang responden, maka berdasarkan hasil penelitian dapat diinformasikan mengenai pengaruh teknologi pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa Fakultas Psikologi di Unisba pada masa pandemi COVID-19, yang mana teknologi pembelajaran secara daring ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam minat belajar pada mahasiswa Fakultas Psikologi di Unisba. Mayoritas mahasiswa Fakultas Psikologi di Unisba menyetujui bahwa teknologi yang ada akan membantu proses dalam pembelajaran. Responden juga menyetujui bahwa peran teknologi yang ada dapat membantu pendidikan di dunia. Hasil pembahasannya yang selanjutnya, minat belajar. Para mahasiswa sangat ditentukan oleh rasa nyaman. Namun beberapa mahasiswa tidak setuju terhadap pembelajaran secara individual yang dapat meningkatkan minat belajar. Pada saat proses pembelajaran daring berlangsung, cukup banyak para mahasiswa yang menimbulkan perubahan tingkah laku. Minat belajar para mahasiswa pada pembelajaran daring hanya meningkat pada saat tertentu saja, karena pada beberapa mahasiswa minat belajar hanya timbul jika menerima suatu hubungan yang positif secara langsung dari luar. Mayoritas responden setuju jika penggunaan perangkat elektronik yang canggih akan mempengaruhi terhadap minat belajar mereka. Banyak juga mahasiswa yang setuju layanan daring akan memberikan ide kreatif untuk meningkatkan minat belajar. Kesimpulannya, yang pertama, penggunaan teknologi pembelajaran daring dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dengan baik. Banyak mahasiswa yang terbantu karena adanya teknologi pendidikan ini, sehingga perkembangan teknologi pendidikan tidak sia-sia. Lalu yang selanjutnya, minat belajar para mahasiswa terhadap pembelajaran daring cukup kurang, karena banyak dari para mahasiswa yang merasa bahwa teknologi pembelajaran daring yang biasa dilakukan secara individual tidak memberikan mereka minat untuk belajar. Lalu yang ketiga, kelebihan penggunaan teknologi yang canggih dapat mempengaruhi minat belajar bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa akan semakin kreatif dalam proses belajar. Namun, kurangnya koneksi internet yang tidak stabil akan mempengaruhi minat mereka dalam belajar, karena internet menjadi faktor yang penting dalam proses pembelajaran daring berlangsung. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.